Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan apabila kamu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sesudah selesai membaca doa iftitah, kita disunnatkan membaca ta'awudz atau isti'azah, yaitu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, atau aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu arti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ketahuilah bahwasanya syaitan itu adalah musuhmu, dan mengawasi untuk memalingkan hatimu dari Allah Azza wa Jalla. Syaitan selalu berusaha memalingkan hati kita daripada Allah Azza wa Jalla, karena kedengkian kepadamu atas munajatmu kepada Allah Azza wa Jalla dan sujudmu kepadanya. Padahal ia syaitan itu dikutuk sebab satu kali sujud yang ditinggalkannya, dan ia tidak menyetujui terhadap sujud itu. Dan permohonan perlindunganmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripadanya syaitan adalah dengan meninggalkan sesuatu yang disenangi oleh syaitan dan diganti dengan sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, bukan dengan semata-mata perkataanmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi. Orang yang dituju oleh binatang atau musuh untuk diterkamnya atau dibunuhnya, lalu ia berkata, aku berlindung dari kamu dengan benteng yang kukuh itu, padahal ia tetap di tempatnya, maka ucapan itu tidak berguna baginya. Bahkan tidak melindunginya kecuali penggantian tempat. Maka demikian juga orang yang mengikuti syahwat yang menjadi kesenangan syaitan dan dibenci oleh Tuhan yang Maha Pemurah, maka semata-mata perkataan tidaklah berguna baginya. Sama halnya lawang rumah dibuka, lawang pintu rumah dibuka, berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah harta benda hamba daripada kehilangan, tapi lawangnya dibuka. Itu persis sama dengan orang yang minta berlindung kepada Allah daripada syaitan terkutuk, tapi kehidupannya sehari-hari berbuat sesuatu yang disenangi oleh syaitan. Kalau kita hendak berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk, maka jauhilah tempat-tempat syaitan itu.
ada harimau atau ada ular. Lalu kita berdoa, ya Allah lindungilah aku daripada harimau, tapi tatap bagana kada berjauh dari tempat itu. Nah itu maka perkataan itu akan sia-sia. Nah jadi supaya sembahyang ini terlepas daripada gangguan-gangguan syaitan, sembahyang ini terlepas daripada godaan waswis syaitan, maka kita disunatkan sunat yang sangat kuat untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kalimat itu, kalimat isti'adzah itu sangat berguna apabila sebelum sembahyang itu kita sudah menjauhi terlebih dahulu tempat-tempat syaitan. Kita sudah menutup pintu masuknya syaitan. Kalau sudah pintu-pintu tempat masuknya syaitan kita tutup, lalu kita ucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nah itu bermanfaat ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi. Imam Al-Ghazali mengatakan pintu-pintu syaitan yang mesti kita tutup di dalam diri kita ada 10 pintu. Syaitan bisa masuk ke dalam diri kita melalui salah satu di antara pintu yang 10 ini. Kalau pintu yang 10 ini kita buka, walaupun 1000 kali kita mengucap a'udzubillah, kan ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaat, manfaatnya halus. Imam Ghazali mengatakan pintu syaitan masuk ke dalam diri kita itu pertama lewat ghadab. Nah, lewat ghadab artinya apa? Marah. Orang nang marah itu membuka pintu seluas-luasnya untuk syaitan. Orang yang marah bisa membunuh, orang yang marah bisa memfitnah, orang yang marah bisa menggibah, orang yang bisa macam-macam. Nah jadi kalau kita parahatan marah itu kita bawa sembahyang, walaupun beberapa kali auzubillah, kan ada manfaatnya. Dinginkan dahulu marahnya, sudah tenang daripada marah, hanyar hendak sembahyang. Ayuha a'udzubillah minasyaitonir rajim, tapi pintu marah sudah ditutup. Pintu jalannya syaitan ditutup. Al-ghadab. Syaitan berkata, apabila ada hamba yang sedang marah, maka aku permainkan itu hamba seperti dia permainkan bola. Disipak-sipaknya, ditendang-tendangnya. Kayak itulah orang yang sedang marah dipermainkan oleh syaitan seperti kanak-kanak main bola itu. Itu orang marah, kada ingat lagi norma-norma, kada ingat lagi undang-undang agama, kada tahu lagi ini kuitan, kada tahu lagi ini mintuha, kada tahu lagi ini laki. Bila sudah sarik, nah ghadab itu pintu syaitan. Makanya sembahyang jangan sekali-kali kalau hati masih membara, hati masih marah, jangan sembahyang dulu, karena itu masukan syaitan. Yang kedua, pintu syaitan yang masuk ke dalam diri kita adalah lewat pintu syahwat. Syahwat artinya keinginan nafsu. Orang yang sudah membuka pintu syahwat ini berarti membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Dengan syahwat itu orang bisa melakukan zina. Dengan syahwat orang bisa memakan barang nang kada halal. Dengan syahwat dia bisa minum minuman nang dilarang, karena meluluskan apa yang diingininya. Nah kalau kita parahatan ada syahwat itu, jangan sembahyang dulu, kendalikan dahulu syahwat. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau hendak makan, makanlah dulu, hanya sembahyang. Kenapa? Karena syahwat di situ ada hendak makan.
Kalau kita hendak makan, makanannya sudah siap, kita sembahyang berdahulu, parut lapar, makanan siap, sembahyang berdahulu, walaupun a'udzubillah tetap peganangan di makanan itu. Walaupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena pintu syaitannya dibuka lewat syahwat tadi. Yang ketiga, ujar Imam Ghazali, pintunya syaitan itu masuk ke dalam diri manusia ada lewat hasad, lewat dengki. Orang yang dengki, nah, membuka pintu luas syaitan masuk ke dalam dirinya. Orang dengki mau membunuh, orang dengki mau memfitnah, orang dengki mau menyakiti segala macamnya. Bila di hati kita ada dengki, kita biarkan, sama halnya kita membiarkan syaitan untuk masukkan ke dalam diri kita. Nah, jadi parahatan kita masih ada dengki dengan seseorang, jangan hendak sembahyang dulu. Diamkan dahulu dengkinya, tobat dahulu daripada dengkinya, hanya sembahyang. Supaya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berguna, bermanfaat. Yang keempat, pintu masuk syaitan ke dalam diri kita yang mesti ditutup adalah tamak. Tamak artinya kadang merasa cukup dengan apa yang ada. Ini mencakup seluruh perkara. Makan kada cukup, makan yang ada. Berpakaian kada cukup, pakaian yang ada. Penghasilan rasa kada cukup, penghasilan yang ada. Nah, bila macam itu masih ada dalam diri kita sifat tamak itu, sembahyang kayak apa aja kita kada khawatir terhindar daripada syaitan. Kenapa? Karena selalu dimasuki syaitan untuk menghayal, mengingini, memiliki segala macam sesuatu yang dituntut oleh hawa nafsunya. Tamak. Yang kelima, asyiba minat ta'am walau halala. Kenyang dari makanan walaupun makanan yang halal. Orang nang parut kanyang walaupun dari makanan nang halal, itu mudah syaitan untuk mengarahkan inya kepada berbuat nang kada baik. Jadi artinya kalau sembahyang itu parut lapar jangan, kanyang jangan. Parut lapar berpikir makan gini sembahyangnya, parut kanyang lapah pulang sembahyangnya. Nah, jadi kalau sembahyang itu supaya jangan terganggu dengan urusan itu antara kanyang lawan lapar. Dan agama pun menganjurkan demikian juga. Kalau kita makan, makanlah jangan sampai kenyang. Nah, karena bila sudah makanan itu kanyang, berarti kita membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, Imam Ghazali, pintu syaitan lagi hubbut tazayyun, suka berhias. Orang ini suka aksi. Nah, orang suka berhias ini membuka pintu syaitan, karena bisa menggunakan perhiasan yang haram. Laki-laki bisa memakai utas emas, pakai kalung emas, nah, bebunil emas, ketujuh berhias. Nah, ketujuh berhias itu adalah merupakan pintu syaitan. Orang nang ketujuh berhias ini walaupun nauzubillahnya berapa kali sehari, kada ada manfaatnya. Kenapa? Pintu syaitan dibukakan. Hubbut tazayyun. Yang ketujuh, al-ajalah, segera. Segera, maksudnya segera ini adalah kada berpikir matang dalam mengambil sesuatu keputusan. Hendak nukar napakah, kada berpikir tukar. Hendak kamanakah, kada berpikir tulak. Hendak apa, kada berpikir banyak, gawi. Nah, ini ngarannya aja. Kalau orang seperti itu dalam kehidupannya, orang ini adalah kawannya syaitan.
Karena kata Rasulullah, ala ajalah minasyaitan. Yang kedelapan, ad-darahimu wad-dananiru, dinar dan dirham, artinya duit. Duit ini pun adalah pintunya syaitan. Orang yang sangat cinta kepada duit sehingga kadang menghiraukan lagi duit ini datang di mana. Apakah duit ini datangnya di jalan yang haram, apakah duit ini datangnya di jalan yang halal, kada ada urusan. Karena apa? Karena sudah sangat cinta lawan duit itu. Yang penting ada duit. Nah, itu membuka syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang kesembilan, pintu syaitan, al-bukhlu. Bukhul artinya apa? Kikir. Orang kikir ini memikirkan pun orang aja keluar pun seorang kada. Orang nang kikir ini bisa mau mengurangi membayar upah, bisa mau menunda upah orang, bisa mau mengangkat tanah orang. Nah, itu orang kikir. Kalau kikir itu ada dalam diri kita, ada pintu syaitan untuk masuk ke situ. Nah, yang ke-10, ta'allumul ilmil khafi qabla mumarasati zahir. Belajar ilmu hakikat sebelum lahir ilmu syariat. Orang tuh belum matang lagi ilmu syariat, belum matang lagi ilmu fikih, belajar sudah ilmu tasawuf nang dalam, sama membukakan pintu syaitan lawan dirinya. Iya, nang akhirnya kada bersembahyangan lagi. Iya, akhirnya ampun orang, iya ampun ku juga. Nah, jadi pintu-pintu syaitan itu ditutup terlebih dahulu, hanya kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bermanfaat tuh a'udzubillahnya. Rumah kita kunci, hanya kita bertawakal kepada Allah, minta dipeliharakan daripada pencuri. Nah, itu bermanfaat. Maka demikian juga orang yang mengikuti syahwat yang menjadi kesenangan syaitan dan dibenci oleh Tuhan yang Maha Pemurah, maka semata-mata perkataan auzubillahi minasyaitonirrajim tidaklah berguna baginya. Maka hendaklah perkataannya disertai dengan azam, cita-cita untuk berlindung dengan binting Allah Azza wa Jalla dari kejahatan syaitan. Bintingnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman pada apa yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis kudusi, artinya la ilaha illallahu hisni faman dakhala hisni amina min azabi. Artinya la ilaha illallah adalah bintingku, barang siapa yang masuk ke bintingku maka ia aman dari siksaku. Orang yang berlindung dengan binting itu adalah orang yang tidak mempunyai sesembahan selain Allah yang Maha Suci. Adapun orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka ia di lapangan syaitan, bukan dalam binting Allah Azza wa Jalla. Jadi supaya aman daripada godaan syaitan, masuk ke dalam pertahanan Allah. Pertahanan Allah itu mengapa? La ilaha illallah. Hadis kudusi mengatakan, Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah bintingku. Siapa yang masuk ke situ aman daripada segala-galanya. Nah, kayak apa cara masuk ke dalam binting Allah nang la ilaha illallah tadi?
Ada dua teori ulama sufi yang mengatakan cara kita masuk ke dalam la ilaha illallah itu ada cara membuang atau menghilangkan sesuatu yang mendatangkan maksiat, yang mendatangkan lalai kepada Allah, kemudian memperbanyak zikir la ilaha illallah. Misalnya kita ada pekerjaan, macam-macam pekerjaan, ada kesibukan, macam-macam kesibukan. Mana kesibukan yang seringkali membuat jadi maksiat, mana kesibukan pekerjaan kita yang seringkali membuat kita lalai daripada Allah. Nah itu dibuang, ditinggalkan. Hanya perbanyak mengata la ilaha illallah, maka kita akan dimasukkan dalam binting Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada yang pertama macam itu. Jadi artinya sebelum mengamalkan la ilaha illallah, orangnya harus membersihkan diri dulu, bersihkan diri daripada macam-macam yang kada baik, hanya perbanyak la ilaha illallah. Ada teori yang kedua daripada ulama-ulama sufi mengatakan agar kita masuk dalam bintingnya Allah itu adalah biar aja kita ada pekerjaan yang melalaikan atau pekerjaan yang seringkali membuat maksiat, biar jangan ditinggalkan. Cuma satu, perbanyak la ilaha illallah, mengucapnya sebanyak-banyaknya sehari, misal 12.000 atau 24.000. Maka dengan tersendirinya pekerjaan yang kada baik tidak akan tertinggalkan. Nah, jalan yang pertama, jalan yang ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jalan yang kedua tadi, jalan yang ditempuh oleh Syekh Abdul Hasan As-Sadzili. Jadi orang nang katujuh bermain-main nang ada manfaatnya, orang nang masih macam-macam kelakuannya, biar aja dulu terusakan. Yang penting zikirnya banyak-banyak orang itu. Karena dengan sendirinya zikir itu akan merubah akhlaknya menjadi baik, sehingga dia bisa masuk ke dalam binting Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan hendak berzikir dulu, bersih dulu diri. Gawian yang seringkali maksiat ampihi, pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan daripada Allah tinggalkan. Nah, hanyar baru mulai berzikir. La ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amina min adabi. Artinya la ilaha illallah adalah bintingku, barang siapa yang masuk ke bintingku maka ia aman dari siksaku. Orang yang berlindung dengan binting itu adalah orang yang tidak mempunyai sesembahan selain Allah yang Maha Suci. Adapun orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka ia dilapangkan syaitan, bukan di dalam binting Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa sebagian tipu dayanya adalah syaitan itu menyibukkan kamu dengan ingat akhirat di dalam salatmu dan merencanakan perbuatan baik, agar syaitan dapat menghalangi kamu dari memahami apa yang kamu baca. Misalnya syaitan menggoda kita sembahyang nih, supaya kita ingat lawan rumah, kita kawa mengatasi. Syaitan menggoda kita rahatan sembahyang supaya kita ingat lawan toko dagangan kita, kita kawa mengatasi. Syaitan menggoda kita dalam sembahyang supaya kita ingat lawan anak-anak kita, kita kawa mengatasi. Syaitan menggoda kita dalam sembahyang itu bisa dengan mengingat dosa-dosa kita dahulu. Rahatan sembahyang kita ingat dulu kita pernah berdusta, kita melakukan ghibah. Dalam sembahyang kita ingat kita melakukan fitnah, dalam sembahyang kita melakukan mencuri segala macam. Nah, syaitan menggeritik hati kita supaya kita ingat dosa-dosa kita. Nah, kita kira itu baik, padahal luput.
Kenapa? Dalam sembahyang itu bukan disuruh mengingat dosa, disuruh menghadap hati dan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikira sudah baik. Atau syaitan dalam sembahyang bisa menggoda dengan mengingat dalam kubur. Nah, kita sembahyang kita ingat dalam kubur kena kayak apa aku, di siratal mustaqim kena macam apa aku. Padahal itu kan ada urusan sembahyang mengingat itu. Mengingat itu hendaknya di luar daripada sembahyang. Dalam sembahyang ini khusus memahami apa yang dibaca. Bila sembahyang ingat lawan mati. Itu syaitan menggeritik ke hati kita, menggoda kita supaya jangan khusyuk, supaya jangan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar syaitan dapat menghalangi kamu dari memahami apa yang kamu baca. Rahatan sembahyang timbul di hati geritik hendak berbuat baik. Kam kene sembahyang ni membaca Quran, kam kene sembahyang ni membaca selawat. Mungkin syaitan nih mengkritik hati kita, kam kene sembahyang ni belajar. Nah, dikira itu baik. Padahal itu ada tipu daya syaitan untuk menghalangi kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun caranya pina model baik. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang menyibukkan kamu dari memahami makna apa yang kamu baca itu adalah was-was ngarannya, bukan khusyuk. Misal mulut kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hati kita mesti paham bahwa hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Lain pada itu was-was ngarannya. Waktu kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati sadih keingatan mati. Nah, itu salah nih tuh. Lain tempatnya mengingat mati di situ. Itu was-was syaitan ngarannya. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang menyibukkan kamu dari memahami makna apa yang kamu baca itu adalah was-was. Karena gerakan lidah itu bukan tujuan, tetapi tujuannya adalah makna-maknanya yang terkandung di dalam lafaz yang diucapkan oleh si lidah, lisan kita itu. Adapun bacaan, maka manusia padanya ada 3 golongan. Baca Fatihah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai habis. Nah, membaca Fatihah, membaca tasbih, membaca tasyahud, itu manusia ada 3 kelompok. Pertama, seseorang yang lidahnya bergerak sedangkan hatinya lalai. Di mulutnya mulai auzubillah sampai waladhdallin lancar, fasih bacaannya. Tapi hatinya kadang memahami makna apa nang inya baca. Padahal amunnya hakoninya kau aja memahami itu, bisa aja orangnya bahasa Arab. Bahasa Arab bisa, pandai aja. Ihdina artinya tunjuki kami, tahu aja. Sirat artinya jalan mustaqim yang lurus, tahu aja artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, tahu aja maknanya. Cuma karena hatinya kesibukan memikirkan yang lain daripada itu, sehingga makna yang dibaca itu kada terlintas dalam hati. Seseorang yang lidahnya bergerak sedangkan hatinya lalai. Nah, yang kedua, seseorang yang lidahnya bergerak sedangkan hatinya mengikuti lidah, maka ia memahami dan mendengar daripadanya seolah-olah ia mendengar dari orang lain. Ini adalah derajat ashabul yamin, golongan kanan, paling rendah derajat. Yang pertama tadi kada berderajat nih tuh ngarannya. Jadi lidah ini mengucap, hati mengiringi.
seolah-olah hati ini mendengar dari orang lain. Misal di mulut kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, hati mendengarkan dan hati memahami, aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati mengikuti lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih. Jadi begitu kalimat dibaca, hati mengiringi. Kalimat dibaca, hati mengiringi. Nah, ini adalah ashabul yamin. Ini selamat ini orang. Dan seseorang yang hatinya mendahului kepada makna-makna terlebih dahulu, kemudian lidah melayani hati lalu menerjemahkannya, maka dibedakan keadaan lidah itu juru terjemah hati atau lidah itu menjadi guru hati. Kalau yang pertama tadi, lidah menjadi guru hati. Bismillahirrahmanirrahim, di hati dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, di hati segala puji bagi Allah. Itu ngarannya lidah gurunya oleh hati. Nah, ada golongan yang ketiga, ini adalah orang yang hatinya mendahului kepada makna-makna terlebih dahulu, kemudian lidah melayani hati lalu menerjemahkannya. Jadi sebelum mengucap a'udzubillah, hatinya sudah berkata, aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Di hati ini paham, hati sudah mengerti, lalu diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di hati lagi, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhanku itu Raja pada hari kiamat. Maliki yaumiddin. Nah, jadi mulut ini berguru lawan hati. Orang-orang yang dikatakan kepada Allah al-muqarrabun, lidah mereka adalah juru terjemah yang mengikuti hati dan hati tidak mengikutinya. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi artinya. Kalau kita kawa macam itu, minimal kita mesti kawa hati mengiringi lidah. Nah, biar lidah berdahulu tapi hati mengikuti. Kalau kita kada kawa hati berdahulu hanyar lidah. Perincian terjemah makna-makna itu adalah bahwasanya kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau orang muqarrabin, maknanya berdahulu dalam hati sudah ada, hanya diucapkan di mulut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang ashabul yamin, di mulut berdahulu Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati hanya menyadari, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka niatkanlah dengannya untuk mendapat berkah, untuk permulaan membaca kalam Allah yang Maha Suci. Dan pahamilah bahwasanya maknanya seluruh urusan itu dengan Allah yang Maha Suci. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai sembahyang ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai membaca surat Al-Fatihah ini. Terus semakin luas pengetahuan kita, semakin banyak tafsir yang terkandung di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang dimaksud dengan isim nama Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Dimaksud dengan isim nama di sini adalah musamma, orang yang disebut. Dengan nama Allah artinya dengan Allah maksudnya.
Dan apabila urusan-urusan itu dengan Allah yang maha suci, maka pastilah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha suci, yang maha pengasih, maha penyayang, aku mulai sembahyang ini, aku mulai membaca surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pengertiannya adalah syukur itu bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita ucapkan alhamdulillah sesudah bismillah. Bismillah itu kita ucapkan menyertai perbuatan. Bismillah kita ucapkan menyertai perkataan. Dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang, aku mulai ini sembahyang ini. Nah, kita bisa bergerak sembahyang, kita bisa membaca Fatihah itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengertiannya adalah syukur itu bagi Allah karena segala nikmat itu dari Allah. Dan barang siapa yang berpendapat nikmat itu dari selain Allah, atau dengan syukur ia maksudkan selain Allah yang maha suci, bukan karena ia dikuasakan dari Allah Azza wa Jal, maka dalam membaca tasmiyah bismillahirrahmanirrahim dan tahmid alhamdulillahirabbil alamin itu kurang. Jadi sebelum kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin itu kita mesti mengiktikarkan bahwa nikmat ini semata-mata hanya dari Allah. Hanya keluar alhamdulillahirabbil alamin. Menurut kadar berpalingnya kepada selain Allah Ta'ala. Apabila kamu membaca Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka hadirkanlah di dalam hatimu akan seluruh balas kasihnya agar jelas rahmatnya bagimu. Lalu terbangkitlah harapanmu karenanya. Kemudian kubarkanlah dari hatimu pengagungan dan takut dengan ucapanmu Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai memiliki hari pembalasan. Jadi kalimat Ar-Rahmanir Rahim itu artinya maha pengasih, maha penyayang, itu mesti ada dalam hati kita rasa senang, mesti ada dalam hati kita rasa bahagia, mesti ada dalam hati kita rasa berharap kepada Allah. Kalau kada ada rasa itu, nah, kada husuk orangnya. Berarti bisa aja membaca, bisa menerjemah, cuma kada bisa merasai. Kalau kita mengucap menyadari bahwa Allah itu pengasih penyayang, mau kada mau hati pasti tenang. Hati kita pasti bahagia, pasti berharap kepada Allah. Nah, maka hadirkanlah di dalam hatimu akan seluruh balas kasihnya agar jelas rahmatnya bagimu, lalu terbangkitlah harapanmu karenanya. Makanya ada orang diulang-ulang, tapi orang sembahyang sorangan aja bang, karena kenyamanannya hati itu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, karena merasakan kenikmatan, kelezatan waktu mengucap Ar-Rahmanir Rahim itu. Nah, kemudian sesudah kita merasakan kenikmatan dan kelezatan itu, kita ada takut kepada Allah. Takut itu melalui ucapan Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai memiliki hari pembalasan. Adapun keagungan karena tidak ada kerajaan kecuali baginya. Adapun takut maka karena sulitnya hari pembalasan dan perhitungan yang mana dia adalah pemiliknya. Kemudian dia perbaharuilah keikhlasan dengan ucapanmu iyyaka na'budu. Jadi dalam kita mengucapkan Maliki Yaumiddin itu hati kita pasti ada merasakan takut kepada Allah.
Kemudian perbaharuilah keikhlasan dengan ucapanmu iyyaka na'budu, artinya hanya kepadamu kami menyembah, dan perbaharuilah kelemahan dan kebutuhan dan kekusungan dari daya dan kekuatan dengan ucapanmu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dan yakinlah bahwasanya tidak mudah ketaatan bagimu kecuali dengan pertolongannya, dan dia mempunyai anugerah jasa karena Allah telah memberi pertolongan kepadamu untuk taat kepadanya, dan dia menjadikan kamu khidmat untuk beribadah kepadanya, dan dia menjadikan kamu ahli munajat kepadanya. Seandainya dia menghalangi kamu dari pertolongan taufik, niscaya kamu termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan bersama syaitan yang terkutuk. Jadi waktu kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, di situ hati kita kada boleh ada keingatan siapa jua pun hanya selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami ya Allah minta pertolongan. Nah di situ ada hati kita merasa kerendahan, minta tolong kepada Allah. Di situ ada hati kita berharap-harap kepada Allah diberi pertolongan melalui wa iyyaka nasta'in itu. Kemudian apabila kamu selesai dari ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ucapanmu bismillahirrahmanirrahim, dari tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan dari menampakkan kebutuhan untuk mohon pertolongan secara mutlak, maka tentukanlah permohonanmu dan janganlah kamu memohon kecuali sepaling penting kebutuhanmu, dan bacalah ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka nasta'in, kepada Engkau minta tolong ya Allah. Minta tolong nang apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang menuntun kami ke sisimu dan menyampaikan kami kepada keridhaanmu. Dan tambahkanlah dengan penjelasan, perincian, penguatan dan contoh dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat hidayah dari para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang menyimpang dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalanmu yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan yang macam apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah, jalan mereka orang-orang yang telah kau berikan nikmat mereka itu, para nabi, para salihin, para syuhada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimarahi Allah, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu penjelasan daripada yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim tadi. Kemudian mohonkanlah perkenan dan bacalah amin, artinya perkenankanlah. Jadi itulah Fatihah dari awal sampai akhir. Di situ ada mendatangkan kenyamanan hati, kebahagiaan hati, ada mendatangkan ketakutan hati, ada mendatangkan berharapnya hati, ada mendatangkan mohon pertolongan kepada Allah. Segalanya tercakup dalam surat Al-Fatihah itu. Nah kalau kita kawa sedemikian itu dalam membaca Fatihah, khusyuk ngarannya sudah bintang surat Fatihah. Dan khusyuk itu kada sama antara satu dengan yang lain. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, hati kita ke pasar, itu kada khusyuk sudah. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, hati kita dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, aku mulai munajatku kepada Allah, atau aku mulai sembahyangku, aku mulai bacaanku. Nah kalau macam itu sudah dapat bagian khusyuk. Tapi kalau kita begitu menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita dalam hati kita ada senang, kita ada bahagia, itu lebih tinggi lagi derajat khusyuknya. Nah
Jadi khusyuk pun bermacam-macam. Minimal khusyuk itu kita dapatkan adalah paham dengan apa yang dibaca. Mulut membaca, hati memaham menerjemahkan. Itu minimal sekurang-kurang derajat khusyuk. Nah, gitu. Apabila kamu telah membaca Al-Fatihah demikian itu, maka diserupakan kamu menjadi termasuk golongan orang-orang yang mana Allah Ta'ala berfirman, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Allahu Allah 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 Allahu Allahu Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما